Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Fikri Ramadan dengan NIM 2011343. Hari ini saya bersama teman saya yang seorang freelancer ya, freelancer di bidang desain. Dia sudah menjadi freelancer selama beberapa tahun terakhir dan kita akan langsung mewawancarainya saja. Dimulai dari perkenalan terlebih dahulu. Silakan untuk Mas Fakih, silakan berkenalan. Oke, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najim Fakih. Saya bekerja sebagai freelancer semenjak tahun 2020 atau semenjak lulus sekolah ya, sekolah menengah kejuruan. Dan saya bekerja sebagai desainer di bidang desain ya, seperti desain logo atau desain kemasan dan lain-lain. Seperti itu. Baik, untuk sekarang Mas Fakih ini sebagai freelancer, sebagai sambian atau lagi sedang kuliah atau sudah bekerja? Gimana Mas? Saya mengerjakan pekerjaan freelance desain itu sebagai sampingan saja ya, karena saya saat ini sedang menempuh kuliah di Universitas Negeri Malang dengan Fakultas Seni Desain di Prodi Desain Komunikasi Visual. Oke, Jadi freelance itu hanya untuk sampingan. oke. Terus gimana awalnya kok bisa jadi freelancer nih Mas? Awalnya saya kan lulus SMK kan, terus saya pikir, wah seperti apa ini? Ntar saya saat kuliah gitu. Kemudian untuk menambah penghasilan gitu, seperti eh, apa ya? Gimana caranya dapat uang gitu, dan tapi sambil kuliah, namun tidak menggeser prioritas utama yaitu kuliah gitu ya. Saya akhirnya membuka jasa desain lewat banyak third party ini ya, lewat third party, lewat banyak online yang menyediakan jasa desain gitu seperti Instagram atau lewat Facebook atau lewat Fiverr dan lain-lain gitu. Dari situ saya mikir kalau wah ini bisa dapat duit gitu. Jadi saya lanjutkan untuk mengerjakan sebagai freelance design sebagai sampingan ya, sambil kuliah untuk sekalian cari uang jajan gitu. Eh, Sekarang kenapa harus didesain? Kenapa nggak yang lain seperti programming atau yang lain gitu? Kenapa desain? Karena saya pikir desain itu cukup menarik ya buat saya. Kadang kalau di programming itu memang uang yang dihasilkan lebih banyak gitu. Cuman karena kalau di desain kan pekerjaan yang dibebani ke kita gitu, kalau dibandingkan dengan programming kan lebih banyak ke programming ya. Jadi desain itu menurut saya, karena saya juga suka sebagai hobi awalnya, kemudian saya pikir kalau misalkan saya dulu SMK kan rekayasa perangkat lunak, namun saya pikir karena desain menurut saya lebih enak gitu dilakukan daripada dengan programming, jadi ya saya kenapa nggak desain aja gitu daripada programming. Jadi proyek yang saya ambil dan saya pilih itu sebagai desain logo dan lain-lain seperti itu. Berarti Anda merasa desain itu lebih mudah dilakukan daripada programming karena kesukaan Anda di situ seperti itu ya. Iya, karena menurut saya programming itu lebih susah untuk dilakukan. Oke, terus ada rencana untuk misalnya ngambil programming atau lainnya juga gitu? Nggak cuman desain doang. Kan kadang kalau desain Saya ini kan kadang kalau sebentar ya, eh, kalau desain doang kan kadang misalnya kurang nih, aduh saya butuh yang lain gitu. Misalnya programming atau data gitu, data analitik seperti itu gitu. Kalau saya lebih ngincernya, karena kan desain kan banyak kan, apa namanya, cabangnya tuh banyak. Seperti misal desain itu ada advertising, ada yang sebagai desain ilustrasi atau sebagai marketing yang bersangkutan dengan bisnis dan lain-lain. Misalkan kalau semisal kita bisa programming dan lain-lain, mungkin desain bisa diaplikasikan sebagai front end developer ya, karena itu udah maksudnya bukan masuk, kalau misalkan back end itu sudah bukan masuk ke dalam ranah mungkin kalau saya bilang visual gitu ya. Jadi itu lebih kayak bekerja di belakang layar yang proses sistemnya gitu. Nah, kalau misalkan untuk desain karena saya tertarik dengan aplikasi juga, saya berpikir akan lebih baik kalau misalkan tetap di situ gitu. Jadi bisa juga daripada programming, saya lebih milih untuk UI UX itu untuk mendesain aplikasi.
namun di bagian depannya saja, tidak di back end-nya. Begitu. Oke. Terus ketika Anda menjadi seorang freelancer, Anda mempromosikan kerjaan Anda itu di platform seperti apa atau di mana? Ada forumnya sendiri kah atau gimana? Atau di kampus juga menyediakan Saya, channel seperti itu atau ah, gimana? kalau saya ya, saya itu mempromosikan kerjaan saya itu dari Instagram biasanya. Saya bekerja sama dengan salah satu teman saya dari sekolah dulu. Namun biasanya juga ada proyek-proyek yang diambil dari misal dari grup itu, saya punya grup. Nah, di situ biasanya ada pekerjaan kayak ada yang menawarkan pekerjaan, ada yang kalau tidak yang mengambil saya ambil gitu. Dan itu biasanya lumayan ya, karena eh, customer yang mereka punya itu dari luar negeri. Jadi saya dari situ, atau dari Fiverr juga bisa kadang, terus dari Fastwork atau tapi lebih banyak sekarang karena saya pasarnya Indonesia, jadi kebanyakan dari Instagram. Berarti semuanya Anda ambil ya? Saya Terus ambil semua segala ada jenis pekerjaan. ada target pasarnya nggak atau yang ada ambil atau gimana? Target pasar sebenarnya nggak ada ya, karena saya kan kebanyakan desain logo ya. Kalau desain logo itu kan ranahnya luas banget ya, bisa perusahaan, UMKM, dan harganya beda-beda gitu. Jadi semua saya ambil sebenarnya. Kalau target pasar, ya sebenarnya target pasar itu perusahaan, startup, UMKM, atau usaha-usaha kecil gitu. Itu sih paling. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk freelance ini pendapatan yang dihasilkan, apakah menurut Masnya ini mencukupi untuk kehidupan sehari-hari? Kalau menurut saya, misalkan freelance itu tergantung customernya ya. Kalau di dalam negeri mungkin tidak cukup ya untuk karena saya ini maksudnya masih awal-awal ya, masih baru mulai. Jadi pasarnya mungkin belum belum perusahaan yang sangat-sangat besar yang sampai satu proyek itu eh, berjuta-juta gitu. Saya kan masih UMKM atau perusahaan-perusahaan yang baru mulai gitu. Jadi mungkin kurang bisa menghidupi ya. Kalau misalkan sudah berkeluarga atau sudah lulus ya. Kalau untuk sehari-hari saya cukup-cukup aja sih. Baik. Lalu ketika lulus nanti apakah Anda ingin melanjutkan sebagai freelancer atau bekerja? Saya lulus kemungkinan tergantung ini ya, tergantung kondisi. Kalau misal freelance ini menghasilkan cukup banyak, mungkin saya tidak kerja dulu. Cuman kepastiannya sepertinya kerja di perusahaan dulu ya. Karena kalau kerja di perusahaan tuh kan penghasilan kan tetap gitu. Kalau ini kan tidak. Jadi saya lebih pilih untuk kerja di perusahaan ketika lulus. Sembari bisa belajar juga gitu kan dari perusahaan gitu. Iya, benar sekali. Betul. Terus kalau misalnya ingin kerja, apakah ingin mendapatkan seperti yang bidang sekarang, desain, atau Ya tentu ingin saja dong. lain? Tentu saja. Karena untuk apa kuliah desain gitu. Kalau misalkan saya cari kerja lain. Udah gitu. Kalau misalnya saya ngojol, tidak mungkin. Eh. Karena saya tidak punya SIM. Terus challenge kesulitan saat menjadi seorang freelancer sekaligus desainer itu gimana? Ah, kalau menurut saya terkadang tuh misal customer itu ada yang semaunya sendiri ya, karena itu salah satu keluhan saya. Jadi kayak misal ketika logo gitu di tulisannya kan sudah ada misal revisi 2 kali atau gimana, atau misal mereka kayak sudah ada keterangannya, tapi ketika desain logo gitu misal sudah jadi gitu kan, logonya sudah fix, kemudian tiba-tiba dia minta revisi seperti itu. Nah, kadang juga apa ya, untuk mengapproach customer itu kan tidak selalu ada ya. Jadi harus terus bikin sesuatu gitu untuk bisa menambah customer yang ada gitu.
seperti itu. Jadi kadang karena penghasilan kan tidak tetap ya. Jadi cukup susah gitu untuk bertahan, untuk bisa tetap ada gitu. Karena banyak saingan juga kan di luar sana yang lebih ibaratnya karena emang dunia desain ini kan sangat-sangat besar sekali ya. Jadi seperti desain logo aja udah banyak sekali kayak perusahaan-perusahaan yang atau perorangan yang memiliki desain yang cukup bagus dan cukup banyak seperti Rio Purba gitu kan. Itu kan dia punya perusahaan cukup besar ya, perusahaan desain itu Yellow itu. Nah, di situ kan dia punya staff juga, karyawan juga. Nah, itu saingannya kan cukup cukup berat. Kalau misalkan misalnya satu perusahaan itu punya sudah pernah pesan di situ, pasti dia tidak akan lari kemana-mana kan, pasti akan di situ terus. Itu jadi cukup susah ya bersaing karena eh, menurut saya juga dunia desain saat ini sedang tidak baik-baik saja ya, karena kedepannya mungkin akan susah gitu untuk desain-desainer baru ketika mereka tidak punya keunikan masing-masing, otomatis akan tersingkirkan gitu dari dunia persaingan desain ini. Apalagi freelance gitu kan, seperti itu. Baik, segitu saja yang bisa saya wawancarai. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.